Jadi dikatakan dalam Adabul Mufrad Imam Al-Bukhari, suatu ketika Abi Hurairah ni dilantik menjadi gubernur oleh Muawiyah. Muawiyah melantik Abi Hurairah jadi gubernur di daerah Zulhulaifah, tempat miqat sekarang. Kemudian dibawa ibunya dari Madinah ke Zulhulaifah oleh Abi Hurairah. Ditempatkanlah, dititipkanlah di satu tempat sang ibu tadi. Apa yang dilakukan oleh Abi Hurairah setiap akan berangkat kerja, akan berangkat ke kantor, akan berangkat ke tempat kerja, Abi Hurairah berdiri di depan pintu tempat ibunya menginap, mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepadamu hai ibuku, selamat bagimu oleh Allah, ya, wabarakatuhu, dan berkahnya Allah untukmu hai ibu. Dan terima kasih engkau telah mendidik aku di waktu kecil. Dijawab oleh ibu dari dalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atasmu, anugerah Allah untukmu, keberkahan Allah untukmu, dan Allah telah merahmatimu, kamu berbakti kepadaku di waktu aku tua. Itu dilakukan oleh Abi Hurairah setiap nak berangkat kerja. Jadi nak pergi kerja, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas dan mengkupas satu buah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini di dalam Sahih Imam Al-Bukhari. Hadis ini di dalam Sahih Imam Al-Bukhari. Hadis ini riwayat daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang periwayat hadis ini adalah Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abi Hurairah ma'ruf, selalu namanya kita pernah bahas. Nama beliau ada banyak, tapi yang masyhur itu nama beliau adalah Abdurrahman Ad-Dausi. Abdurrahman Ad-Daus. Daus itu satu kampung suku di daerah Yaman. Jadi Abi Hurairah ni kampung aslinya Yaman, yaitu dari suku Daus. Terlambat masuk Islam karena dakwah terlambat sampai ke kampung beliau. Sehingga di antara perkara yang beliau sesali itu adalah kenapa Islam lambat masuk ke kampungnya. Kampungnya terpencil di daerah Yaman. Orang-orang sudah masuk Islam, orang-orang sudah mengenali hidayah, orang-orang sudah mengenal tentang kebaikan-kebaikan, tapi suku Daus masih belum mengenal kebaikan-kebaikan itu. Makanya Abi Hurairah ketika setelah masuk Islam di usia 28 tahun, Abi Hurairah memutuskan tidak bekerja, tidak memiliki rumah, tidak berjualan, tidak apa-apa. Dia fokus untuk mencari dan meraih kembali keterlambatan dia terhadap Islam. Dan berjumpa dengan Nabi cuma dalam masa waktu 3 tahun kurang. 3 tahun kurang, dan kemudian Nabi pun meninggal dunia. Jadi Abi Hurairah itu masuk Islam di tahun yang ke-7 Hijriah. Kemudian 2 tahun setengah atau lebih Nabi pun meninggal dunia, dan dia tidak lagi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Sayyidina Abi Hurairah. Makanya kenapa Abi Hurairah banyak meriwayatkan hadis? Karena Abi Hurairah itu tidak ada kesibukan yang lain kecuali berkhidmat kepada Rasulullah. Jadi selama dia menjak masuk Islam, tidak berdagang, tidak bercocok tanam, tidak bekerja, tidak apa. Dia selalu standby 24 jam tinggal di Masjid Nabi. Nabi punya tempat khusus untuk sahabat, namanya Ahlus Sufah. Di situ tinggal 76 orang. Nah, di antara yang tinggal di situ tu adalah Abi Hurairah. Setiap saat matanya memandang Nabi, salat yang diimami oleh Nabi, kesehariannya dengan Nabi. Makanya Abi Hurairah tu banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada satu permintaan Abi Hurairah kepada ibunya. Pulang dia ke daerah Daus, Yaman, dia ajak ibunya, "Bu, ayolah masuk Islam kita. Ayolah kembali kepada ayolah kita menganut ajarannya Muhammad, cinta, perdamaian,
dan orangnya mengharamkan perkara yang haram seperti babi, minum-minuman yang memabukkan, riba dan lain sebagainya. Kemudian kata ibunya ndak, ibunya tak mau. Kemudian dipaksa lagi oleh Abi Hurairah. Kata ibunya, cukup sekali ini saja engkau memaksaku, terserahmu, mau engkau ikut ajaran Muhammad pergi ke Madinah, aku biar dengan ajaran aku saja, kata sang ibu. Sedih Abi Hurairah. Pulang Abi Hurairah balik ke Madinah, mengadu ke Nabi SAW. Jadi kata Abi Hurairah, ya Rasulullah, tolonglah doakan agar ibuku dapat hidayah. Agar ibuku dapat hidayah. Memang hidayah itu milik Allah. Macam mana pun mengajaknya, kalau Allah belum izinkan, belum bisa. Doakanlah ya Rasulullah agar ibuku dapat hidayah ya Rasulullah. Jadi langsung didoakan oleh Nabi. Kata Nabi, Allahumma hdi li umma Abahir. Kata Nabi, ya Allah, beri hidayahlah ibunya Abi Hurairah. Dan ternyata setelah Abi Hurairah balik ke kampungnya Daus, langsung Abi Hurairah menjumpai ibunya. Sebelum Abi Hurairah menjumpai ibunya, ibunya langsung yang mengajak Abi Hurairah berbicara. Kata ibu Abi Hurairah, wa antas'al an Muhammadin, engkau akan menanyakan aku lagi tentang agama, engkau akan menanyakan kepadaku lagi tentang Muhammad. Saksikanlah nak bahawa aku juga mengikut kepada agama yang engkau anut. Nah, begitu saking gembiranya hati Abi Hurairah, langsung Abi Hurairah bawa ibu ke Madinah dan berjumpa kepada Nabi SAW. Jadi perkara yang paling disukai oleh Abi Hurairah, perkara yang paling disenangi oleh Abi Hurairah ketika ibu mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam. Nah, itu dia kisah Abi Hurairah dan ibunya masuk ke dalam Islam. Jadi ini pelajaran juga bagi kita. Kalau ada dunsana, family, keluarga yang belum dapat hidayah Allah, doakan kepada Allah. Dan boleh juga kita minta doakan kepada orang lain. Tolong doakan orang tua saya, tolong doakan family saya, dunsana saya, agar Allah beri hidayah. Kita tak tahu, kadang kita dah berpuluh tahun berdoa kepada Allah, tapi belum Allah kabulkan. Kadang ada lewat satu orang soleh yang Allah kabulkan. Maka ajaran para salafun soleh itu, kalau berjumpa dengan orang soleh itu minta doa, bukan minta foto. Awak gini ndak, sebut je ustaz, sebut je buya, sebut je tuan syekh, sebut je guru, apa foto selfie tu. Nak tentu adab lah. Kadang kalau tak tangan di bahu syekh tadi tu, apa selfie, ndak, doa yang kita minta. Kadang awaklah berpuluh tahun berdoa minta kepada Allah, belum Allah kabulkan. Tapi ketika orang saleh berdoa, dia doakan kepada Allah, Allah akan kabulkan. Nah, itu Nabi Muhammad mendoakan ibunya Abu Hurairah, ya Allahumma di umma Abahir, ya Allah beri hidayahlah ibu daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, makanya masuk Islam ibu, kemudian Abi Hurairah panjang usianya, alhamdulillah. Nabi telah meninggal dunia, Abi Hurairah di dalam dadanya ada 4.700 hadis Nabi. Ada katakan sampai 5.000 hadis Nabi di dalam dada Abi Hurairah. Sehingga Abi Hurairah dikenal juga dengan ulama sahabah, ulama di generasi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abi Hurairah semenjak ibunya masuk Islam, adabnya semakin tinggi, semakin kuat kepada ibunya. Jadi dikatakan dalam Adabul Mufrad Imam Al-Bukhari, suatu ketika Abi Hurairah ni dilantik menjadi gubernur oleh Muawiyah. Muawiyah melantik Abi Hurairah jadi gubernur di daerah Zulhulaifah, tempat miqat sekarang. Kemudian dibawa ibunya dari Madinah ke Zulhulaifah oleh Abi Hurairah. Ditempatkanlah, dititipkanlah di satu tempat sang ibu tadi. Apa yang dilakukan oleh Abi Hurairah setiap akan berangkat kerja, akan berangkat ke kantor, akan berangkat ke tempat kerja, Abi Hurairah berdiri di depan pintu tempat ibunya menginap, mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepadamu hai ibuku, selamat bagimu oleh Allah, ya, wabarakatuhu, dan berkahnya Allah untukmu hai ibu.
dan terima kasih engkau telah mendidik aku di waktu kecil. Dijawab oleh ibu dari dalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atasmu, anugerah Allah untukmu, keberkahan Allah untukmu, dan Allah telah merahmatimu, kamu berbakti kepadaku di waktu aku tua. Itu dilakukan oleh Abi Hurairah setiap nak berangkat kerja. Jadi nak pergi kerja, tengok amak dulu. Berjumpa nak berjumpa jamak, tapi tetap berhenti di depan pintu rumah amak, mengucapkan salam ke amak, mendoakan amaknya. Nah, itu akhlak daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kalau kini mungkin tak ada lah kita yang seperti itu. Kalau awak buat lo macam itu, takutnya amak awak pula nak pandai jawabnya bego. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab kan, mudah-mudahan Allah memberkahimu mak, sebagaimana kamu telah mendidik kami waktu kecil. Nak ke mana orangnya mak awak takutnya? Itu jawabannya bego. Naknya jawab salam awak dah, nak ke mana orang katanya. Apa perlu orang? Nak ke mana kata mak kita kadang nah. Tu tapi kalau lagi mak awak mengaji pula, kita mengaji, insya-Allah boleh pula lah kita praktekkan hadis, praktekkan yang diajarkan, yang dilakukan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, masuk ke hadis. Hadis ni tadi hadis sahih dalam Sahih Imam Al-Bukhari, riwayat Sayyidina Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Abi Hurairah, apa kata Rasulullah? Man kanat lahu mazlamatun li ahadin min 'irdihi aw syai'un falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakunu dinara wala dirham. In kana lahu 'amalun salih ukhidha minhu biqadri mazlamatihi wa in lam takun lahu al-hasanat ukhidha min sayyiati sahibahu fahamila alaih. Rawahu Bukhari. Kita terjemahkan hadisnya, nanti akan kita uraikan satu persatu. Apa terjemahan hadis? Kata Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanat lahu mazlamah, barang siapa yang melakukan kezaliman kepada saudaranya, maka li ahadin min irdihi, daripada kezaliman itu, daripada irdih. Irdih ini wibawa, nama baik orang. Kita rusak kehormatan orang tu irdih namanya. Tu zalim, suatu kezaliman itu. Au syai', atau sesuatu kita ambil hartanya, kita ambil haknya, tu juga zalim kepada saudara kita. Falyatahallalhu, maka hendaklah seseorang minta dimaafkan, minta dihalalkan. Falyatahallalhu. Ini di antara hadis yang kita pakai dalam kegiatan acara halal bil halal. Falyatahallalhu, maka hendaklah dia minta dimaafkan, dihalalkan. Sebelum ada waktu yang tidak berlaku lagi dinar dan dirham. Kapan waktu itu? Hari kiamat. Kiamat tak ada lagi dirham, tak ada lagi dinar. Nah, jika ia tidak memaafkan, jika tidak ia tidak meminta maaf kepada saudaranya, maka diambillah seluruh kebaikan pahala yang ia lakukan dan untuk saudara yang ia zalimi. Diambil pahala awak, diagen ke orang yang awak zalimi dan awak tidak minta maaf kainnya tadi. Dan jika tidak ada pahala kebaikan yang ia miliki, tidak ada pahala oleh dah. Bagaimana? Maka dia mengambil keburukan dan dosa dari orang yang ia zalimi, dan itu diambil untuk dirinya. Hadis ni dalam Sahih Imam Al-Bukhari. Baik, kita urai satu-satu. Pertama, kata Nabi, siapa yang melakukan kezaliman terhadap saudaranya. Dalam bahasa hadis, zalim di sini ada dua. Fi irdihi aw syai' aw ghairi irdih. Pertama irdih. Apa irdih itu? Nama baik orang, wibawa orang. Kita hari ini ada cara untuk membunuh seseorang, tidak dibunuh jasadnya, tapi dibunuh karakternya. Apa karakter itu? Kepercayaan orang kepadanya dibunuh. Tak percaya orang keinyo dah.
Kenapa? Karena kita fitnah. Kita fitnah dia. Dia bukanlah orang yang maksiat, kita fitnah dia dengan maksiat. Dia bukanlah orang pencuri, kita tuduh dengan mencuri. Tuduhan kita ni tuduhan yang keji, sehingga orang-orang percaya kepada tuduhan itu. Dan yang lebih parah lagi, dia orang baik. Karena fitnah kita, hasutan kita, maka orang tadi menjadi orang yang hina di mata masyarakat. Nah, ni hati-hati ni. Indaknya mengapa-ngapa dah. Cuman inyo yang tertuduh. Nah, kita itu pula yang kita sebarkan. Padahal berita tu tak pasti. Maka dalam Al-Quran kan sudah jelas tu. Idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang-orang fasik yang membuat kabar gembira, kabar-kabar yang lain, fatabayyanu, tabayyun dulu. Kita ndak. Apalagi kalau yang difitnah tu ulama. Apalagi kalau yang difitnah tu ustaz, apalagi kalau yang difitnah tu orang baik-baik. Nah, di sini harus hati-hati kita. Fi irdih, tu irdih itu. Wibawanya, nama baiknya, tercemar nama baiknya. Nya tak ada mengapa-ngapa dah. Tapi inyo yang tertuduh, dek gara-gara waktu adanya kejadian itu pas pula inyo dokek di tempat itu. Maka kata orang tua tu awak dulu apa? Enggang lalu, gota jatuh. Nah, tak ada ngapa-ngapanya dah. Tapi inyo yang tertuduh. Nah, kita sebarluaskan. Nah, tu hati-hati tu. Maka diantara salah satu orang yang tidak mendapatkan baunan surganya Allah, siapa mereka? Qauluz zur. Ada dalam riwayat yang lain syahadatuz zur, saksi palsu. Orang yang menuduh orang melakukan kejahatan padahal orang tadi tidak melakukan. Maka hati-hati kita. Apalagi kalau sampai menuduh orang berzina. Tak boleh dalam Islam. Maka dalam fikih, dalam syariat Islam, kalau seseorang menuduh orang baik berzina dan ternyata ia tidak melakukan zina, maka dia kena had. Apa hadnya? Dicambuk. Berapa cambuknya? 40 kali cambuk. Tak salah 40 kali cambuk. Dipukul dia. Karena dia telah menuduh orang baik melakukan perkara haram. Nah, ini maksud di sini irdih, zalim kita. Orang nak melakukan apa-apa buat fitnah orang. Tu sama dengan membunuh saudaranya. Itu zalim namanya. Ada zalim yang kedua, au syai', atau sesuatu selain daripada harga diri tadi. Apa? Minal mal, harta. Pernah wak tambik harta orang, pernah wak tamakan harta orang, pernah kita terpakai harta orang. Jadi caranya bagaimana dalam syariat supaya selesai ia, maka hendaklah seseorang tu falyatahallalhu, minta halal lah, minta redha, minta ikhlas. Nah, itu maksud falyatahallal di situ tu. Jangan sampai di akhirat je lah besok ni, jangan urusan di akhirat loleh bapak ibu. Bisa wak di dunia kau menyelesaikan masalah, encak selesai di dunia kau pada ke akhirat. Di akhirat tu payah. Sehari di akhirat tu sama 100 tahun di dunia. Berapa lamanya kira-kira? Ada dalam riwayat yang lain 1000 tahun katanya. Nah, sehari di akhirat sama 1000 tahun. 100 tahun lagi kita ambil dengan hitungan dunia. Maka sebisa mungkin kita selesaikan masalah di dunia, elok diselesaikan. Jangan sampai nak mengandalkan kawan pula di akhirat lah. Tengok je lah di akhirat, di akhirat aja buat berurusan ni, janganlah di dunia ni aja selesaikan. Falyatahallalhu, maka hendaklah seseorang tu minta halal. Nah, ini pula lah dalil yang dipakai oleh sebagian masyarakat kita, minta halal atau minta maaf dia ketika adanya setelah melakukan puasa di bulan Ramadan atau yang disebut dengan hari raya Idul Fitri, jalang menjalang namanya, halal. Maaf lahir batin yo atau halal. Setelah maaf lahir batin lebih elok pula kalau kita tambah halalkan yo, nya itu lebih elok lagi. Seperti yang dilakukan oleh daerah Kota Kampar Hulu. Dulu tu 13 Kota Kampar, kinilah Kota Kampar Hulu daerah situ. Mana tu Tanjung, Tabiang, Subaliang, Gunung Malelo sampai ke Bandur Picak, daerah hulu Sungai Kampar. Itu tembusnya ke Rokan Hulu, tembusnya ke Pandalian, bisa ke ujung Batu keluar.
Di daerah situ ke Pasaman, ke kiri, ke Rao. Daerah situ ada adat yang bagus saya perhatikan. Pas ada acara jalang menjalang namanya. Setelah hari raya, acara itu 3 hari. Jadi hari ko salat hari raya, zuhurnya lah mulainya jalang menjalang. Suku ko menjalang, suku ko menjalang itu maksudnya mendatangi. Suku ko mendatangi suku ko. Itu ramai-ramai orang kampung keluar sama-sama. Salam, saling salam. Maaf lahir batin, halalan yo, keceknya pula. Biasa kalau kita kan salam tu kan maaf lahir batin, maaf lahir batin, maaf lahir batin, maaf lahir batin. Kalau di situ ndak, maaf lahir batin, halalan yo, keceknya lah. Pakai kalimat halal, maaf lahir batin, halalan yo, pakai kalimat halal. Jadi mau tanya ke nenek mamak di situ, ndak ada siko kampungnya di situ dah. Iyo atau ndaknya kok. Jadi kata nenek mamak situ, kamu tanya, "Tuk," kata mula, "kenapa daerah siko pakai halal pula?" Biasanya kalau daerah-daerah mana-mana tu kalau salam hari raya tu maaf lahir batin, maaf lahir batin, maaf lahir batin. Kalau di siko kenapa ditambah pula maaf lahir batin halalan yo? Kenapa dek pakai minta halal kan pula? Maaf lahir batin halalan yo. Yo halal. Apa je? Jadi kata datuk tu, "Buya keceknya pula. Di siko ko kan banyak pohon durian katanya lo. Kalau batang durian tu banyak. Durian-durian yang ada di kampung kami kau keceknya lah. Itu siapa saja yang lewat di bawah tu, pas ketika buah durian tu jatuh, makanya boleh mambok pulang katanya lah. Dalam fikir mana boleh? Tidak kita yang menanam, indak pula di tanah awak dah. Jatuh durian tu, orang sedang lewat di situ, masa dibawa saja? Ya boleh, di kampung kami dari dulu tradisi tu boleh katanya. Awak menanam, awak punya tanah, awak menanam. Lewat orang lain di situ, pas jatuh durian tu dekat inyo, maka bolehnya membawa pulang durian tadi. Kalau dalam fikir boleh tak tu pak? Tak boleh, mana lo tak punya awak nak apa lo bawa pulang. Nah, di kampung kami ko kata beliau, Buya kata turun temurun dari dulu seperti itu katanya. Leh, tak boleh tu tu. Nah, dek indak boleh. Itulah mungkin katanya minta halalnya sudah rayo katanya. Nah, itunya tu pak. Jadi siap apa sudah rayo tadi, datang rumah ke rumah, jalan menjalang. Itulah tu halalan yo nya. Yo katanya. Lah berarti halal lah tu. Berarti pernah membeli duriannya dulu tu. Cuman yang terfikir dan waktu tu sempat berprotes ke datuk tu musabui. Itu kalau durian saja ndak apa dah. Takutnya beko liar barang halal ke beko. Apa? Ayam kawan bagai, kambing kawan bagai, kabau kawan bagai, apalagi kini sawit kawan bagai. Bisa minta halal aja ketika sudah hari raya. Itu bahaya tu. Ya kan? Datang ke rumah kau, maaf lahir batin halalan yun, maaf lahir batin halalan yun. Nah, kan kacau beko jadinya tu. Berarti seakan-akan beko legal orang mencilok beko. Ya kan? Nah, maka harus ditanya je besok kalau ada kawan minta halal kan, kawan maaf lahir batin halalan yo kecilnya. Ancak tanya elok-elok apa dan yang cilok ya. Jangan cepet mayon aja kadang pakai kau. Tapi dalam bahasa hadis memang seperti itu. Falyatahallalhu, maka hendaklah seseorang yang pernah menzalimi seseorang, yang pernah menzalimi, membuka aib orang, menghina orang atau membunuh karakter orang, maka hendaklah dia minta dihalalkan atau minta dimaafkan. Nah, itu dia. Jadi perlu, kadang apalagi awak kehidupan awak di masyarakat tak tahu kadang kita dah. Kadang mungkin terompak kawan terpakai di awak. Kadang mungkin rokok kawan yang terpakai, kadang gulu-gulu kawan, kadang banyak hal yang lain yang kita mungkin tak tahu karena kehidupan kita di masyarakat setiap hari kita berjumpa dengan masyarakat tadi. Maka lebih elok kita minta halal. Falyatahallalhu, hancak minta halal. Nah, kemudian kata Nabi SAW, nah ini yang agak rumit kita di sini nih, yang agak takut tu kita di sini. Apa kata Rasulullah? Wal in kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri mazlamatihi, dan apabila adalah dia tidak meminta maaf kepada saudaranya, ndak wak minta maaf kepada orang yang wak zalimi, ndak wak minta halal kepada orang yang kita zalimi tadi. Apa konsekuensinya?
fa ukhidha minhu biqadri madlamatih, maka diambillah amalan saleh, pahala yang pernah kita lakukan untuk orang yang kita zalimi. Nah ikut pak, ponek wajah wak semayang ya pak, ponek kita salat, ponek kita zakat, ponek kita sedekah, ponek kita ibadah, rupanya pahala ibadah wak tadi untuk orang rupanya. Nah ikut yang dikatakan oleh Nabi si muflis tentunya. Siapa si muflis? Orang yang berugi. Siapa mereka muflis? Merugi, banyak utang pula lagi. Siapa mereka? Orang yang berdagang dalam keadaan rugi. Siapa mereka? Diperjelas lagi oleh Nabi. Siapa mereka? Orang yang memberikan pahala kebaikannya untuk orang lain. Orang tu ndaknya semayang, ndaknya ada salat sunat, salat wajib aja yang dia lakukan cuman. Puasa di bulan Ramadan saja, awak salat sunat, duduk di majlis ilmu, apa lagi? Banyak yang kita lakukan. Rupanya pahala awak yang awak kerjakan tadi untuk orang yang pernah kita zalimi tadi. Penyebabnya apa? Karena awak indak minta maaf atau minta dihalalkan. Nah, awak nak tahu dah Bapak Ibu, antara lain masih ada pahala puasa tahajud tarawih awak di bulan Ramadan petang lain tindak sampai kini lah. Kini lah tanggal berapa Syawal gini kau? Lah 19 Syawal 18 Syawal 19 Syawal kini kau. Kira-kira masih ada ndak tinggal pahala ibadah puasa awak bulan Ramadan petang? Masih ada ndak tertinggal pahala qiyamul lail tarawih awak petang? Jangan-jangan lah awak setor pula kepada orang yang kita zalimi ini. Dan je lawak transfer kayaknya disebabkan kau nak bahasa hadis Nabi. Nabi sudah jelaskan fa ukhidha min, rugi kita. Makanya capek awak minta maaf. Oh dimaafkan oleh dia atau tidak? Nah, ada ituan dalam syariat. Yang penting kita minta maaf kepadanya. Nah, makanya tentu yang paling mulia itu orang yang memberi maaf daripada orang yang meminta maaf. Begitu dalam syariat. Alun orang tadi minta maaf lewat lawak maafkan, nah orang tu yang lebih mulia. Ya. Makanya sebelum kita tidur, sebelum buat lakukan aktivitas apa-apa, agar Allah terima pahala amal ibadah kita, maafkan orang-orang yang pernah menzalimi kita. Tujuannya doh, ketika kita memaafkan orang, orang pun akan mudah digerakkan hatinya oleh Allah untuk memaafkan kita. Nah, cuman kalau dalam bab minta maaf tu jangan dipakai ego. Kalau buat pakai ego nak dia minta maaf, nya nak dan salah yang dulu dah Ustaz Cianu tu yang salah dulu. Akal itu nakkan jadi juga tu dah. Inyo dulunya tu dibuka pula balik dari bab yang baru tu. Ya. Makanya kata Nabi SAW, di antara orang yang bertikai, orang yang tidak bagus hubungannya, siapa yang paling mulia kata Rasulullah? Man yabda'u bis salam. Yang pertama, yang paling mulia tu orang yang pertama mengucapkan salam. Lama awak putus komunikasi joinyo, dek gara-gara ada kelas seketik joinyo, ndak elok hubungan kita joinyo dah. Siapa di antara kedua ni yang paling mulia? Kata Nabi, man yabda'u bis salam. Siapa di antara keduanya yang memulai dengan mengucapkan salam? Awak lah, tentu kita yang inginnya ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum. Memandangnya atau tak memandang, dijawabnya atau tak dijawabnya, tetap sampaikan, ucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, begitu dalam syariat kita. Nah, jangan sampai pahala kita diambil dari orang Bapak Ibu. Ya, jangan sampai amal ibadah kita diambil oleh orang. Kita lah ponek beribadat rupanya untuk orang pahala kita. Jangan sampai. Nah, pertahankan. Bagaimana cara mempertahankannya? Ya minta maaf capek kepada orang yang pernah kita zalimi. Nah, kemudian kata Nabi SAW, wa illam takun lahu hasanat, dan jika tidak ada pahala yang ia lakukan, tak ada pahala rupanya dah, Nabi pahala tadi. Bagaimana? Fa ukhidha min sayyiatih, maka diambillah daripada dosa si sahibnya, fahumila alaih, dan ia menanggung dosa itu.
Wak ambillah dosa orang yang wak zalimi tadi, wak tambahan ke kita. Allahu Akbar. Berarti menambah dosa di kita. Jadi hadis ni hadis sahih ni. Berarti kita yakin kita kalau orang yang wak pernah zalimi itu sama wak bersedekah ke orang tu. Makanya ada sebagian orang yang ketika ia dizalimi oleh orang, dia biasa saja, tak ada masalah dia. Sehingga dia mengatakan alhamdulillah bertambah tabungan awak, katanya. Dia nak perlunya apa namanya? Mengklarifikasi, nak perlunya mengklarifikasi. Nya bahasanya untuk menghibur dirinya, alhamdulillah, katanya. Banyak tabungan awak, banyak tabungan kita. Semakin banyak orang mengfitnahnya, semakin banyak orang menghibahnya, maka semakin banyak pula lahnya dapat tabungan-tabungan itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menggambarkan bahawa dosa dan pahala itu bisa berpindah kepada orang lain. Nah, maka dari hadis ini dikatakan setiap pahala bisa diberikan kepada orang lain dan setiap dosa juga bisa dimiliki oleh orang lain. Oh, dalam ayat kan sudah ada la taziru waziratu wizra ukhra. Dosa tidak bisa diwariskan. Maksud ayat itu dosa tak bisa diwariskan itu apa maksud dosa situ? Ketika kita punya dosa kemudian orang mendapat dosa pula? Tidak, bukan seperti itu. Tapi kalau dosa yang dipindahkan kepada orang lain disebabkan karena kezaliman kita kepada dirinya, maka itu bisa. Nah, maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini pula lah sebagian pendapat para ulama berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas dan ketika sahabat-sahabat yang lain ketika ia bertanya kepada Rasulullah dalam hadis sahih, Sayyidina Ubadah bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, ibuku sudah meninggal dunia ya Rasulullah. Tapi aku tidak sempat hadir ketika ibuku meninggal dunia. Aku sedang jauh daripadanya ya Rasulullah. Bolehkah aku untuk bersedekah untuknya ya Rasulullah?" Berarti memindahkan pahala. Karena yang bersedekah tentu dia mendapatkan pahala. Dijawab oleh Nabi SAW, boleh. Ditanya balik oleh Sayyidina Ubadah, apa yang paling bagus untuk aku sedekahkan untuk ibuku ya Rasulullah? Hadis sahih, kata Nabi SAW, afdalus sadaqatul ma'. Kata Nabi, sebaik-baik sedekah adalah sedekah air. Nah, kemudian ia gali sumur, dia berikan ke Rasulullah, ya Rasulullah, saksikanlah sumur ini aku hadiahkan pahalanya untuk ibuku dan aku wakafkan ini untuk umat Islam. Siapa yang melakukan itu? Sayyidina Ubadah. Jadi bolehkah memberikan pahala kepada orang lain? Boleh. Buktinya Sayyidina Ubadah memberikan pahala kepada ibunya. Itu hadis yang pertama dalam hadis sahih. Hadis yang kedua riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna ummi qad mat." Ibuku sudah meninggal dunia ya Rasulullah. "An atasaddaqa biha." Bolehkah aku bersedekah untuknya ya Rasulullah? Kata Nabi, boleh. Sampaikah pahalanya ya Rasulullah? Sampai. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? "Ya Rasulullah, indi bustanun." Aku punya kebun kurma. Aku wakafkan itu untuk muslim. Aku hadiahkan pahalanya untuk ibuku ya Rasulullah. Nah, dari situlah jawaban jelas bahawa boleh memberikan pahala kepada orang yang sudah meninggal dunia, imma disebabkan karena kebaikan atau disebabkan karena keburukan. Kebaikan, ni hadis jelas. Keburukan, ni hadis riwayat Abi Hurairah tadi, kita menzalimi orang tapi tidak sempat minta maaf dan minta redha kepada orang itu, maka diambillah seluruh pahala kita dengan ukuran kita zalimi orang itu. Nah, maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan kita ingin ketika kita di dunia ini capek dengan ibadahnya, ketika kita di dunia ini sibuk dengan ibadah, rupanya ibadah kita tadi pahalanya untuk orang yang kita zalimi. Maka minta halal, minta redha, minta maaf, walaupun sekadar WA, walaupun sekadar SMS kepada saudara kita, dijawab atau tak dijawab, dibalas atau tidak dibalas,
tapi kita sudah punya usaha untuk kita mencari halal, kita mencari redha, agar tidak kita nanti berusaha atau jumpa dengan dia untuk dihakimi di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Jangan nak bercerita untuk akhirat pula oleh Bapak Ibu. Nak kami di akhirat aja kami salasan besok ustaz nejan. Payah urusan di akhirat no. Payah. Akhirat itu yang jelas Allah Ta'ala tu CCTV-nya tak pernah konslet dah. CCTV Allah Ta'ala tak pernah mati. CCTV Allah Ta'ala tak pernah habis baterai dah. Tak pernah. Apa CCTV Allah Ta'ala? Raqibun atid, yang selalu ada malaikat yang mengintai, malaikat yang mencatat, malaikat yang melihat. Itu CCTV Allah. Kalau CCTV wak di dunia gini mati, lampunya mati pula lah. Habis pulsa, habis token, nak hidupnya CCTV itu lagi. Makanya ada kejahatan-kejahatan yang dilakukan CCTV sedang di setel. Kalau CCTV Allah tak bisa di setel. CCTV Allah tak pernah mati, tak pernah konslet, tak pernah habis baterai, tak pernah habis token. Nah, kalau itu nanti yang akan mempersaksikan kita di hadapan Allah, nah, lebih rumit lagi masalahnya. Ya, sebulan lakukan maksiat, betul sebulan memfitnah sebulan, tak ada. Tengok CCTV. Bagaimana malaikat? Kata malaikat, iya. Konya tampaknya, ikonya ucapannya di muka di khalayak banyak. Nah, maka tak usah di akhirat kita selesaikan. Elok diselesaikan di dunia dengan halal bil halal, dengan cara minta halal, dengan cara minta redha, dengan cara minta maaf. Selesai urusan. Di akhirat tidak ada lagi urusan dan masalah kita. Nah, inilah hadis yang kita baca hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kesimpulan kajian kita apa? Bahawa hadis di dalam Sahih Imam Al-Bukhari, riwayat daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kezaliman tu ada dua. Satu, zalim merusak nama baik seseorang, wibawa orang. Kemudian zalim yang kedua, mengambil hak orang. Ada hak orang berupa hartakah, tanahkah yang pernah kita ambil. Nah, ni termasuk suatu kezaliman. Buruk, nama buruk orang, nama baik orang kita rusak, suatu kezaliman. Harta orang kita ambil, itu suatu kezaliman. Bagaimana cara untuk agar tidak kita menjadi orang yang zalim? Nabi ajarkan agar kita minta redha dan minta maaf. Bagaimana setelah kita minta maaf? Alhamdulillah, selesai dunia, selesai di akhirat. Tapi kalau kita tidak minta maaf, pahala kebaikan yang kita lakukan diambil, diberikan kepada orang yang kita zalimi. Berapa kadar ukurannya? Biqadri ala mazlamatih, kata Nabi, dengan sebanyak ukuran kezalimannya kepada saudaranya. Jika pahala itu tidak ada, fa ukhiza sayyi'ah, maka keburukan dosa-dosa orang tadi diambil dan kita yang menanggungnya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, elok kita saling maafkan, saling ikhlaskan, saling redha, saling halal, sehingga tidak ada di antara kita tuntut menuntut nanti di akhirat, dan tidak ada pula di antara kita yang berkurang pahala amal ibadah dan tidak pula menambah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian kita pada malam yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.